puji Tuhan, bersyukur sekali pagi hari ini kalau kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema bagaimana menghadapi tantangan. Bagaimana menghadapi tantangan. Kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Kejadian 21 ayat 8 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Baik, puji Tuhan, dalam kehidupan kita banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Tetapi kita hanya terus mengeluh, tetapi kita tidak mau berjuang untuk menghadapi tantangan tersebut. Firman Tuhan mengatakan dalam Kejadian 21 ayat 10 tadi dikatakan bahwa usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris. Sewaktu Abraham masih mempunyai seorang anak yang bernama Ismail, keadaan keluarganya itu tenang. Tetapi sesudah Ishak dilahirkan, terjadilah keresahan. Hal ini dapat kita mengerti bahwa sewaktu kita masih berada di dalam dunia, kita akan merasakan ketenangan. Tetapi begitu kita akan menerima Yesus, kita akan mengalami banyak sekali peperangan dalam hidup kita. Dalam kehidupan pribadi kita juga akan terjadi yang namanya kegelisahan. Kalau Yesus datang ke dalam suatu keluarga dan apabila keluarga seorang anggota keluarga saja mau menerima Yesus, maka sudah pasti akan terjadi perselisihan di dalamnya. Kita baca di dalam Matius 10 ayat 34 bagian B, di sana dikatakan bahwa aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jadi ketika kita menerima Yesus, kita tidak hanya merasakan kedamaian saja, tetapi akan banyak sekali tantangan yang akan kita alami. Apa sebabnya tantangan tersebut terjadi? Kita melihat dari kisah ini di mana Ismail ini adalah seorang hamba perempuan seorang anak dari hamba perempuan yang bernama Hagar. Perempuan yang rahimnya tidak dijanjikan keturunan, yang mendatangkan tantangan dan membuat Allah berdiam kepada Abraham selama 13 tahun. Sedangkan Ishak, dia adalah anak dari perempuan yang merdeka, anak yang dijanjikan, membawa berkat dan juga anak perjanjian. Inilah resiko. Dan memang akan ada resiko yang akan kita alami ketika kita menerima Yesus. Kita akan diolok-olok, kita akan dianiaya, kita akan menghadapi banyak tantangan. Karena siapa? Karena Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari tantangan dalam setiap kehidupan kita yang bisa membuat kita jatuh? Kata usirlah di ayat yang ke-10 dalam bahasa Grekanya diberi arti garas, yang artinya ceraikan. Jangan menikah dengan perempuan yang sudah rusak kesuciannya. Kita buka dalam Imamat 21 ayat 7. Di sana dikatakan seperti ini. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allah. Nah, hidup kita ini adalah sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak berani untuk menceraikan hal-hal yang membuat kita mengalami banyak penderitaan, maka kita akan terus-menerus terusik seperti kehidupan Sarah. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita harus lepas dari orang-orang yang tidak beragama. Nah, arti nama Hagar sendiri adalah hawa nafsu. Hawa nafsu memang harus diusir dari kehidupan kita agar kita benar-benar bebas dan kita tidak akan mengalami berbagai tantangan yang membuat kita jatuh. Pertanyaannya, seberapa besar usaha kita saat-saat ini untuk berjuang menghadapi tantangan itu? Jangan saja kita hanya mengeluh, tetapi mari kita mau sama-sama berjuang untuk tetap menghadapi tantangan itu, agar kita bisa mengalami kebebasan. Kita harus berusaha bersama-sama dengan seluruh keluarga kita untuk mengusir hawa nafsu kita, untuk mengusir segala hal-hal yang merintangi kehidupan kita yang bisa membuat kita jatuh. Ketika kita berani melawan tantangan itu, firman Tuhan mengatakan bahwa Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita sudah mengalami kemenangan menghadapi tantangan itu, kita akan mendapatkan kelegaan. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi yakin dan percaya kalau kita mau berusaha, maka pasti akan ada jalan keluar.
Kesimpulan saya, karena setelah Ishak disapi, Hagar diusir. Dalam diri kita, sekarang masih sering sekali banyak peperangan rohani. Karena Ishak masih ada dalam taraf pertumbuhan. Rohani kita masih sedang diasah oleh Tuhan. Tetapi kalau sudah saatnya Ishak harus disapi, ia akan membawa kita kepada kemuliaan dan kebebasan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kami perlukan